Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai perkuliahan Pratukom kita di pagi ini. Dan kita nanti harus sedikit mengejar waktu ya, teman-teman sekalian. Perkuliahan kita akan saya awali dari pembahasan yang terakhir kali, yaitu masalah kutipan dan juga referensi. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya kemarin ya. Barusan saya melihat ada Reksi sayang sekali belum mengumpulkan, dan juga Renal, ya ini sayang sekali hanya mengumpulkan PPT-nya ya, tanpa ada video presentasinya. Nah teman-teman sekalian nanti ya, selesai dari kita pertemuan online ini, tolong teman-teman secara mandiri juga membuka URL yang saya tuliskan di sini, ya. Nanti juga akan saya presentasikan apa yang harus teman-teman lakukan, bagaimana meniru Bu Ida, ya. Bu Ida ini teman dosen kami, dosen kalian, yang progres presentasinya paling baik di antara semua ya. Jadi Bu Ida ini punya artikel publikasi di sini. Ini, nah ini ya di seminar Inako di sini. Judulnya Model Konseptual Penerimaan Teknologi Halal MUI Berbasis Teknologi Acceptance Model. Ini judulnya. Dan kita nanti akan fokus untuk melihat bagaimana Bu Ida ini memanfaatkan referensi dari tulisan orang lain gitu ya, untuk memperkuat penulisan ide-ide beliau di naskahnya. Ya, jadi kita akan belajar dari bagaimana Bu Ida memanfaatkan referensi untuk memperkuat tulisan-tulisan beliau. Begitu ya. Nah, perhatikan juga ya, bahwa teman-teman nanti coba hitung ya, perhatikan bahwa keseluruhan daftar pustaka yang dituliskan di belakang, daftar pustaka yang ada di belakang, ini ya, daftar pustakanya ada cukup banyak. Saya rasa 10 lebih ini ya, daftar pustakanya. Nah, dari sekian banyak ini, sekian daftar pustaka yang Bu Ida tuliskan di sini, ini tidak hanya sekadar gagah-gagahan, tidak sekadar banyak-banyakan begitu ya. Tapi jika teman-teman perhatikan, keseluruhan daftar pustaka yang dituliskan Bu Ida di belakang itu, semuanya disitasi atau dirujuk pada naskah. Oke, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung, Pak, apa itu maksudnya disitasi atau dirujuk pada naskah? Itu yang ingin saya sampaikan sekarang, ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sitasi itu adalah mengutip tulisan orang lain, ya. Mengutipnya itu untuk mendukung ide tulisan kita. Nah, jadi misalkan contohnya di sini ya, kita lihat apa cirinya sitasi? Ya, ada tulisan bahwa merujuk ke referensi lain. Misalkan nih di sini ya, misalkan. Coba kita lihat nih. Penelitian terakhir khusus mengenai aplikasi halal tracking dilakukan oleh Norman et al. Tahun 2009 dan Rahman et al. Tahun 2016 ya. Kemudian ini merujuk ke yang tadi sudah dituliskan. Norman et al. 2009 mengkaji bla 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 begitu ya. Norman et al. Dalam penelitiannya mengkaji sejauh mana konsumen menerima bla 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 begitu ya. Kemudian di sini juga Bu Ida menuliskan
Namun, jadi ada sedikit kontradiksi, ada sedikit kekurangan ya. Norman et al. Tahun 2009 tidak melakukan kajian lebih lanjut mengenai adopsi teknologi tersebut. Sementara itu, Rahman et al. Tahun 2016, ini yang tadi dituliskan, melakukan penelitian mengenai kesediaan konsumen menggunakan teknologi pelacakan logo halal berbasis mobile phone dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Ya, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa citasi itu atau merujuk pada naskah itu contohnya adalah seperti ini ya. Di tulisan Norman itu di sana dia membahas tentang penerimaan teknologi validasi status halal berbasis RFID ya, dan tulisan-tulisan seperti yang sudah dituliskan di sini. Begitupun di Rahman ya. Tetapi itu tidak copy paste ya teman-teman. Bu Ida itu tidak copy paste. Bu Ida itu menulis ulang ya. Menulis ulang, dan dia hanya menggunakan apa yang sudah disampaikan oleh publikasi terdahulu itu milik orang lain itu untuk memperkuat ide tulisannya Bu Ida. Ya, jadi sudah ada dua hal yang saya sampaikan di sini. Satu, memanfaatkan referensi orang lain untuk memperkuat. Ya. Kemudian kedua, keseluruhan yang dituliskan di daftar pustaka semuanya itu disitasi. Oke, ya. Dan tadi yang ketiga saya tambahkan, Bu Ida tidak copy paste dari tulisan orang lain, melainkan mengambil intinya kemudian ditulis ulang untuk memperkuat naskah atau artikelnya Bu Ida ini. Gitu ya, ada tiga hal yang sudah saya sampaikan. Nah, saya bacakan lagi, memperkuat apa yang barusan saya sampaikan. Jadi, mengutip dari referensi orang lain dilakukan untuk memperkuat dan mendukung ide kita, dan dituangkan dalam kalimat-kalimat yang pas. Mengutip berbeda dengan kopas ya. Mengutip adalah mengambil ide referensi dari pustaka orang lain dan kemudian melakukan penulisan ulang sesuai kebutuhan kalimat pada artikel kita. Kemudian dilakukan sitasi. Ini teknik sitasinya. Nah, dan kemarin teman-teman sudah belajar menggunakan Mendeley ya. Terakhir, perhatikan pula Bu Ida ketika melakukan sitasi dan manajemen daftar pustaka, Bu Ida itu menggunakan software Mendeley ya. Dan kita sudah belajar software Mendeley tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Mendeley adalah, nah ini ingin saya sampaikan, poin-poin terakhir yang paling penting ya. Yang paling penting adalah ketika menggunakan Mendeley, teman-teman itu punya kepedulian untuk memastikan semua data yang diperlukan itu telah diisi ya. Apa maksudnya Pak? Nanti akan saya contohkan. Juga memastikan bahwa kategori pustaka itu telah sesuai ya, apakah dia jurnal ataukah dia proceeding seminar ataukah buku ya, buku referensi itu harus tepat diisikan sesuai tipe atau kategori pustakanya. Nah, ini mungkin teman-teman kemarin belum sempat mencobanya, jadi sekarang saya akan sedikit mendemonstrasikan bahwa ketika Bu Ida melakukan sitasi seperti ini ya, misalkan ini punya Norman dan punya Rahman, nanti kita lihat di daftar pustaka punya Norman dan punya Rahman. Nah ini, kan tadi Norman et al. Ya, berarti DKK dan kawan-kawan berarti ada banyak, bukan cuma Norman sendiri. Ini ada Norman, ini nama depan dan seterusnya. Kemudian ada Nasir, ya.
ada Muhammad Fauzi, Asmi, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana mengisikan di Mendeley-nya, kita lihat di sini ya, ketika kita membaca, oh dia proceeding, ini lihat di sini, proceeding ya, berarti tipenya proceeding nih. Kalau misalkan yang ini, Jusmaliani, oh dia tipenya jurnal, nah nanti berbeda lagi kategorinya ketika kita menginputkan di Mendeley. Kalau yang buku mana ya? Ada yang buku nggak? Nah ini buku misalkan nih, Sekaran ya, Sekaran ini buku nih, terbitan dari Wiley and Son ya. Kalau yang tadi Rahman ini jurnal ya. Nah bagaimana menginputkannya? Nah, ini Mendeley kita kan. Ketika kita menginputkan, bisa dari sini ya, salah satu caranya, add entry manual. Nah ini, jadi tadi saya menyampaikan teman-teman itu harus punya kepedulian. Ya, kepedulian yang pertama adalah kategori jurnal kah, atau proceeding kah, atau buku kah, harus diinputkan sesuai ya, jangan asal kita nginputkannya. Nah, itu dilihat dari sini nih. Nah, tipenya ini kan ada buku, kalau buku ditaruh di sini, mudah-mudahan kelihatan ya, bisa dilihat ini. Ini buku ya. Kalau proceeding di sini nih, conference proceeding. Jadi pilihannya begini. Karena nanti akan berbeda bawahnya. Nah, teman-teman harus peduli itu ya. Buku, conference, kalau jurnal, ini jurnal. Nah, jadi itu yang pertama, teman-teman harus peduli. Kemudian yang kedua yang harus peduli itu kolom-kolom ini, ya ini title begitu ya. Itu harus terisi semua dan harus diperhatikan bahwa ini title isinya judul, author isinya nama penulis ya. Jangan sampai misalkan author isinya universitas. Kan nggak mungkin ada nama orang yang katanya itu universitas, kayaknya nggak mungkin kan ya. Jadi kita harus peduli. Selain itu, pedulinya itu juga, ini kan author ya, lihat cara penulisannya. Cara penulisannya itu menggunakan metode dari Inggris ya, dari asing. Jadi dituliskan dulu last name-nya, baru koma first name. Nah itu kita harus peduli, mengikuti apa yang disyaratkan oleh Mendeley-nya. Agar apa? Agar mudah nantinya. Ya, nanti akan saya tunjukkan kembali apa yang dimaksud memudahkan itu. Ya, sekali lagi teman-teman harus peduli, title berisi judul, author berisi penulis, jurnal itu diterbitkan di mana, tahun, volume, isu itu nomor ya, page, halaman, abstraknya dan lain sebagainya, ini harus terisi teman-teman sekalian ya. Itu teman-teman harus peduli. Jadi poin di sini peduli kategorinya ya, peduli untuk memastikan semua data yang diperlukan itu telah diisi, begitu ya. Nah, apa yang dimaksud memudahkan? Kembali saya mengulangi, yang dimaksud memudahkan itu adalah semua yang tertuliskan di sini, ya, itu bisa diinput secara otomatis oleh Mendeley. Nah, kalau kita mengisinya secara manual, kita akan kesulitan, harus ngetik lagi satu per satu. Tapi kalau kita gunakan Mendeley, ya, nanti kita bikin daftar pustaka ini bisa otomatis. Itu yang saya maksud memudahkan. Yang kedua, yang saya maksud memudahkan, selain ini diproduksi otomatis, ya, yang tadi sitasi ini di atas tadi ini juga bisa dituliskan otomatis. Ini Bu Ida itu tidak menuliskan menurut spasi flow ditulis ya, flow dan tribe mail gitu. Itu tidak menuliskan begitu, tapi cukup satu kali klik karena pakai Mendeley, cukup satu kali klik maka Bu Ida itu sudah bisa menampilkan ini secara otomatis. Itu yang dimaksud memudahkan teman-teman sekalian.
Ya, jadi tolong ini diingat, materi kutipan dan referensi ini akan sangat berguna besok kalau kalian belajar metodologi penelitian atau juga kalian belajar menuliskan artikel-artikel tugas ya, di mana ketika artikelnya itu mengutip, maka mulai diingat dari sekarang kalau kita ngutip tulisan orang lain itu jangan sampai lupa untuk melakukan sitasi ya. Karena kalau kalian mengutip tanpa teman-teman menambahkan sitasi, itu artinya sama saja teman-teman mencuri tulisan orang lain. Kemudian teman-teman akui itu sebagai tulisan milik kalian sendiri. Ya, nama istilahnya itu plagiat. Nah, plagiat itu sama dengan pencurian. Pencurian ide, pencurian akademis. Ya, mulai diingat dari sekarang. Ketika mengutip dari tulisan orang lain, maka lakukan sitasi. Lakukan sitasi, maka tolong diingat apa yang sudah kita bahas sekarang ini. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Tidak ada, Pak. Belum? Oke, kalau belum, saya akhiri dulu yang sekarang ini. Teman-teman tolong jangan dulu live ya. Tapi recording ini saya akhiri dulu. Sekian untuk materi kita kali ini.